Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadine Zudan Azhar dari kelompok SAAS. Di sini akan mempresentasikan mengenai algoritma round robin menggunakan prioritas. Algoritma ini akan dibuat menggunakan struktur queue. Tapi sebelum masuk ke dalam algoritma ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu algoritma scheduling. Seperti namanya, algoritma scheduling adalah algoritma yang menjadwalkan bagaimana suatu kumpulan proses akan dikerjakan. Hal ini bisa digambarkan sebagai suatu antrian di mana satu proses akan terletak di depan proses yang lain dan proses tersebut akan dikerjakan terlebih dahulu dan kemudian akan menuju ke proses berikutnya dan seterusnya hingga habis. Proses tersebut memiliki variabel bernama burst time yang menunjukkan berapa banyak satuan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses tersebut agar tereksekusi secara penuh. Pada sistem round robin terdapat variabel tambahan berupa time slice atau quantum time. Variabel ini menunjukkan berapa lama suatu variabel dapat dikerjakan terus-menerus. Seperti misal, apabila suatu proses memiliki burst time yang lebih tinggi dibandingkan dengan time slice yang diberikan, maka proses tersebut akan dikerjakan selama time slice tersebut dan kemudian akan diletakkan ke bagian belakang queue sebelum berpindah untuk mengerjakan proses setelahnya. Semisal pada slide ini terdapat sebuah antrian bernama antrian 1 yang berisi dua proses bernama cake 1 dan cake 2 yang masing-masing memiliki burst time sebanyak 20 dan 10. Quantum time yang diberikan adalah sebanyak 15 satuan waktu. Pertama-tama, sistem akan mengerjakan cake 1 selama 15 satuan waktu, sehingga cake 1 sekarang hanya membutuhkan 5 satuan waktu lagi agar dapat tereksekusi secara penuh. Dan karena 15 satuan waktu sudah terlewat dan quantum time tersebut bernilai 15 satuan waktu, maka cake 1 akan diletakkan di belakang queue sebelum sistem berpindah untuk mengerjakan cake 2. Karena cake 2 memiliki burst time sebanyak 10, yaitu kurang dari quantum time, maka cake 2 akan dapat tereksekusi secara penuh dalam satu cycle time slice. Dan sistem akan berpindah untuk mengerjakan cake 1 yang sekarang berada di paling belakang queue. Dan karena cake 1 adalah proses terakhir dalam sistem, dalam antrian, maka cake 1 akan dikerjakan hingga selesai dan algoritma tersebut selesai. Algoritma round robin ini banyak diterapkan pada berbagai macam sistem, mulai dari sistem proses, sistem aplikasi, background, interaktif, dan lain-lain. Operasi ini khususnya sering sekali muncul pada sistem operasi yang multi-user. Sekarang kita akan masuk ke dalam round robin menggunakan priority scheduling. Pada sistem ini dengan kita tambahkan algoritma round robin tadi dengan suatu sistem prioritas. Sistem prioritas ini menambahkan dua atau lebih queue baru yang akan kita gunakan untuk mengerjakan suatu kumpulan task atau proses. Pertama-tama, sistem akan mengerjakan proses yang berprioritas paling tinggi seperti biasa menggunakan sistem round robin tadi. Kemudian setelah beberapa waktu tertentu, proses-proses pada queue prioritas akan diletakkan di bagian paling belakang queue prioritas di atasnya. Jadi apabila prioritas high memiliki satu anggota bernama cake 1 dan prioritas medium yang terletak di bawahnya high berisi satu anggota bernama cake 2, maka setelah waktu ini terlewat, maka cake 2 akan dipindah di belakang cake 1. Dan begitu seterusnya untuk semua prioritas di bawahnya. Kecuali prioritas yang terletak di paling atas. Waktu ini akan ditentukan oleh sebuah variabel baru, yaitu priority up. Priority up ini menentukan berapa satuan waktu tertentu yang perlu terlewat agar proses-proses dapat dipindahkan ke atas satu prioritas. Berikutnya, untuk menyusun suatu algoritma scheduling dengan ketentuan tadi, akan dibutuhkan beberapa fungsi dasar, antara lain yaitu adalah fungsi inisialisasi, penjadwalan, eksekusi, perhitungan quantum time, perhitungan priority uptime, perhitungan waktu atau time,
dan penyimpanan statistik-statistik seperti total turnaround time, wait time, total wait time, average, dan lain-lain. Pengambilan proses dari antrian, dan terakhir adalah penambahan proses ke dalam antrian. Untuk ADT yang kami gunakan adalah sebagai berikut: struktur data berbentuk queue menggunakan sistem SLL dengan head dan tail, info type berisikan dengan ID yang bertipe data string, kemudian burst time, turnaround time, dan wait time yang bertipe data integer. Kemudian fungsi yang akan kami deklarasikan adalah sebagai berikut, yaitu berisi dari beberapa fungsi primitif dari queue atau antrian, di sini kami sebutnya, dan beberapa fungsi untuk algoritma scheduling yang sudah disebutkan seperti tadi. Berikutnya akan dijelaskan bagaimana alur kerja dari algoritma ini. Oke, saya akan menjelaskan alur kerja dari algoritma round robin. Alur kerja algoritma dari round robin, pertama-tama kita akan meminta user untuk menginput nilai dari quantum time dan nilai dari pre-op time. Setelah nilainya didapatkan, kita meminta user untuk menginputkan task. Lalu, task tersebut akan kita inputkan ke dalam queue yang sesuai dengan prioritasnya. Lalu, task tersebut dijalankan berdasarkan prioritas-prioritasnya. Dan yang terakhir, kita akan menghitung nilai dari average time-nya. Maka dari itu, kita mendapatkan sebuah fungsi main sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mendeklarasikan variabel-variabel yang dibutuhkan. Dan yang selanjutnya kita membuat 3 buah queue. Ada queue high, queue mid, dan queue low. Selanjutnya kita meminta user untuk memasukkan nilai dari quantum time dan nilai dari prio up time. Nilai quantum dan nilai prio up ini tidak boleh kurang dari 0. Maka jika nilainya kurang dari 0, kita akan meminta user untuk terus-menerus menginputkan waktunya. Selanjutnya di dalam bagian blok ini kita memiliki sebuah fungsi pembantu, yaitu fungsi create antrian. Create antrian ini artinya dia membuat sebuah queue. Lanjut, setelah kita mendapatkan nilai kuantum dan nilai prio up-nya, kita meminta user untuk memasukkan task. Kita menggunakan perulangan while di sini. Sebuah task memiliki ID dan burst time. Lalu kita meminta user untuk menginputkan prioritasnya. Jika prioritasnya high, maka kita akan memasukkan ke dalam queue high. Jika prioritasnya mid, kita akan memasukkan dalam prioritas mid, dan jika prioritasnya low, kita akan menginputkan ke dalam prioritas low. Tentunya di sini ada sebuah edge case di mana kalau prioritas yang dimasukkan tidak high, tidak mid, atau tidak low, maka di sini kita membuat sebuah else. Lalu kita akan menanyakan user apakah dia ingin memasukkan sebuah task lagi atau tidak. Jika yang dimasukkan adalah 0, berarti variabel check akan bernilai true, dan kita akan naik ke atas. Negasi dari true adalah false, berarti perulangan ini selesai. Di bagian blok sini kita memiliki function pembantu. Yang pertama adalah create element, dan yang selanjutnya adalah enqueue. Selanjutnya kita akan memperlihatkan kepada user isi dari queue high, queue mid, queue low sebelum dijalankan. Selanjutnya kita memanggil sebuah function utama, di mana di function ini semua task dijalankan. Berikut kode blok untuk function main. Di function execute task prio ini kita menerima beberapa parameter. Kita menerima 3 parameter queue, high, mid, dan low. Terus kita menerima parameter nilai quantum time dan nilai prio up time. Di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel yang diperlukan untuk membantu kita dalam function tersebut di sini.
Lalu kita melakukan perulangan while karena ada suatu kondisi di mana di queue prioritas high itu kosong, sedangkan di queue prioritas mid dan low itu tidak kosong. Maka selama prioritas high-nya kosong, tetapi di mid dan low-nya tidak kosong, kita akan melakukan merge queue terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita memiliki sebuah function pembantu, yaitu function merge queue. Setelah kita memastikan bahwa queue high-nya tidak kosong, kita akan melakukan perulangan selama semua queue tidak kosong. Kita akan mengeluarkan task di prioritas tertinggi dulu. Di sini artinya prioritas tertinggi adalah high. Lalu kita akan melakukan update wait time di masing-masing queue-nya. Maka dari itu kita memiliki sebuah function pembantu, yaitu function update wait time. Selanjutnya, kita akan melakukan pengecekan nilai burst time. Ketika nilai burst time lebih dari kuantum, maka kita akan masuk ke dalam bagian blok ini, di mana nilai prio uptime akan kita kurangi dengan nilai kuantum. Selanjutnya, nilai burst time kita update dan dengan dikurangi dengan nilai kuantum. Selanjutnya, nilai time kita tambahkan dengan nilai kuantum karena nilai burst time lebih dari kuantum. Selanjutnya, karena nilai burst time masih tersisa, kita masukkan kembali ke dalam antrian. Jika nilai burst time kurang dari kuantum, kita masuk ke dalam bagian blok else, di mana nilai time-nya kita tambahkan dengan nilai burst time. Selanjutnya, karena nilai burst time kurang dari kuantum, maka nilai pre-out time-nya dikurangi dengan burst time. Dan nilai turnaround time-nya kita update dengan nilai time karena sebuah task telah selesai dijalankan. Lalu kita masukkan nilai turnaround time-nya ke dalam total turnaround time dan nilai wait time-nya untuk total wait time. Kedua variabel ini berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata waktu nanti di akhir. Lalu kita melakukan perulangan task count increment task count untuk menghitung jumlah task nantinya. Lalu di sini kita memiliki sebuah function untuk menginputkan untuk memperlihatkan semua task yang sedang berjalan setelah berjalan. Di sini kita memiliki edge case. Saat dieksekusi mungkin terjadi hal-hal berikut yang berpotensi menyebabkan error. Seperti di akhir proses eksekusi task, nilai prio up bernilai negatif, atau antrian dalam priority high sudah habis namun yang lain belum. Maka dari itu kita memiliki sebuah bagian kode di sini selama nilai prio up-nya kurang dari 0 atau high-nya sudah habis tetapi di mid dan low-nya belum habis, maka kita akan melakukan reset prio up istilahnya. Karena nilai prio up-nya sudah habis, kurang dari 0, kita akan tambahkan dengan 30. Kita akan tambahkan dengan nilai prio up yang dimasukkan user di awal, yang kita simpan di cons prio. Setelah di reset, kita akan mengecek apabila nilai ininya high-nya sudah kosong, maka kita akan melakukan merge. Nah, setelah semua task selesai dijalankan dan semua queue prioritas-prioritas tersebut sudah habis, tidak ada isinya, maka kita akan melakukan perhitungan rata-rata waiting time dan rata-rata turnaround time. Di mana saat semua task satu persatu task tersebut dijalankan, kita menghitung ada task count, ada total turnaround time, dan total waiting time. Variabel-variabel ini kemudian kita gunakan untuk menghitung average waiting time dan average turnaround time. Berikut rumusnya. Setelah didapatkan, kita akan outputkan, dan maka dari itu program ini algoritma round robin telah selesai diproses. Berikut adalah fungsi yang kami gunakan
untuk membantu algoritma round robin ini. Yang pertama adalah fungsi create antrian, yang kedua ada fungsi isEmpty, yang ketiga ada fungsi create element, yang keempat ada enqueue, kelima ada dequeue, keenam ada show, ketujuh ada update wait time, ke-8 ada merge queue, ke-9 ada show task, dan yang terakhir ada execute task priority. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.